Halo dan selamat datang kembali di Jasa Training Podcast, podcast yang akan membahas hal-hal apa saja mengenai bidang bioscience, teknologi yang berkaitan dengan bioscience bersama saya Punta dan rekan saya Mifta. Halo, halo, halo. Nah, di Selamat datang episode kembali. kali ini yang sudah hiatus beberapa minggu, sebulan kayaknya, kita akan Iya, ya. membahas Sebulan ya? eh, Emang sebulan? hampir lah. Oke, Kita akan udah lama membahas berarti. Lumayan. sebuah studi yang cukup menarik, di mana ini berkaitan dengan eh, synthetic biology, biologi Oke, sintetik, yaitu di mana peneliti dari eh, mana ya, Yale University, ya, iya. Yale University ini melakukan rekayasa genomik dan yang awalnya si ini dia pakainya mikroorganisme Escherichia coli atau yang kita kenal E. coli, di mana dia merekayasa stop codon dari Escherichia coli atau E. E. coli coli ini. gitu aja kali. uh, E. coli ini yang tadinya, yang umumnya seluruh makhluk hidup ini punya 3 stop codon, itu dijadiin cuman satu, sedangkan dua lainnya itu nantinya mereka gunakan untuk mensintesis eh, apa namanya, untuk mengkode asam amino yang eh, tidak umum. Baru ya. Mm-mm. Nah, Sehingga sintetik nanti baru. Cuma yang perlu digarisbawahi mungkin ini sebenarnya satu varian ya, bukan satu mm-mm. stop codon. Iya, Kita pada bayangin satu organisme satu stop codon gitu gimana gitu kan. iya. Jadi, apa ya namanya, kan stop codon itu ada 3 ya, yang Iya, tiga variasi 3 variasi kode stop ini ya. kode kan. Urutan uh, urutan apa? Urutan Codon. nuk nukleotidnya. Nukleotide. Ya, ya, Hmm, nukleotidenya ada tiga variasi. ada UAA, UAG, OAG, dan UGA. UGA. Hmm. Ya, Nah, yang dilakukan di apa namanya, studi yang dipublish di Nature ini, itu dia mengganti UAG dan UGA-nya dari genomiknya itu supaya nanti dikenali untuk apa namanya, mengkode asam amino yang tidak umum gitu. Untuk ya, melakukan itu, mereka juga merekayasa faktor 2, release factor 2, dan tRNA triptofan ya, yang memitigasi ya, UGA recognition. Jadi, ya, ya, ya pasti urutannya semuanya lah ya itu. mm-mm, Karena kan maksudnya kode stop codon itu juga nggak akan jadi stop codon kalau nggak dikenali sama pembawa tRNA-nya kan ya. iya betul. Nah, yang Makanya sesuai dengan data. sebenarnya kan apa ya namanya, riset ini kan lanjutan ya dari studi-studi sebelumnya yang sudah dilakuin dari tahun 2012 gitu ya, Ya, sampai cukup panjang cukup sebenarnya ya ini. panjang. Jadi ini Tidak bukan tiba-tiba jadi. tidak tiba-tiba jadi. Tapi yang menarik di sini itu dengan disintesisnya protein yang di dalamnya itu mengandung asam amino yang tidak umum, itu potensi misalnya untuk terapi itu sangat jadi lebih apa namanya, lebih besar kan, karena dengan adanya Iya, protein jadi yang asam amino yang eh, tidak umum ini,
tubuh kita, sistem utamanya sistem imun tubuh kita tuh nggak bisa ngenalin ini. Iya, iya, Sistem tubuh kita nggak iya bisa itu. ngenalin ini. Cuma sebenarnya hampir kayak yang kemarin kita bahas di Mirror Life itu nggak Betul. sih? Iya. Ada dua sisi sebenarnya Ah, kalau ah. misalkan sistem tubuh kita sampai nggak kenal. Kalau misalkan ini merembet ke mana-mana termasuk ke patogen juga kan itu Mm-mm. dikhawatirkan juga akan tidak dikenali sebagai patogen kan. Iya. Ya, cukup menarik sih ininya. Apa namanya? Ya, terlepas dari nanti kontroversi di belakangnya mengenai etik, keamanan, dan Iya, selanjutnya. iya, Cuman eh, dari studi ini tuh potensi biologi sintetis itu tuh ya bisa benar-benar sangat berguna atau sangat berbahaya sekalian iya, gitu ya. iya, 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 tergantung ya itu penggunaan kedepannya yang pakai siapa juga bakalan yang Heeh. memanfaatkan juga siapa. Ya itu kalau era perang gitu biological weapon pakai kayak gini kan juga Iya juga sih. sulit gitu kan untuk ditanggulangi. Tapi ya ini cukup cukup apa ya namanya? Cukup breakthrough lah ya. Karena ya mungkin banyak yang nggak tahu eh kita tuh ada apa ya kodon yang untuk mengkode satu asam amino itu tuh biasanya dikode oleh beberapa koden gitu kan. Biasanya tiga Iya, iya. kodenan gitu. Dengan Cuma yang perlu diketahui juga memang ada beberapa kodon ya. Cuma kan kalau misalkan dari sisi di bioproses atau macam-macam gitu pada saat kita memindahkan protein coding dari satu bakteria ke bakteria mm-mm, lain itu sebenarnya stok di RNA-nya nggak sama. Jadi di situ ada preferensi kodon kan di situ. iya, Nggak tiba-tiba tiga-tiganya bisa disintesis semua di situ mm-mm, secara langsung. Ada preferensinya juga dari setiap mikrob untuk menggunakan kodon itu kan. iya, Makanya si RNA itu tadi menjadi penting kan di situ. ya itulah juga kenapa yang diubah di sini tuh yang kodon yang dipilih di sini tuh ada spesifik tadi itu juga Ya, salah satu cara si para researcher ini untuk apa supaya keamanannya lah, resikonya lah. iya, iya. Ya untuk mitigasi awal lah ya. Mm-mm, dikasih awal. Tapi ya se- eh, ini tuh terdengar kayak cuman apa ya? Cuman apa namanya kayak cuman ngehilangin eh, bukan ngehilangin ya, ngubah si stop codon ini caranya bukan mungkin yang nggak kepikiran ini caranya bukan dengan kayak CRISPR atau segala macam ya. Eh, Karena stop codonnya tetap ada. Yang diubah itu adalah tRNA-nya. iya, iya. Ya itu diubah jadi darinya kenalnya stop jadi Oh nggak kenal iya, itu sebagai stop kan. jadi eh, next level lah ini. Mungkin Iya, eh, untuk bidang rekayasa genetik ini baru lah ya. Bukan baru juga, apa ya namanya? Jarang ya hal ini. Upaya iya, yang iya. ini. Ya karena sebagian besar kan sudut pandangnya masih dari DNA-nya kan yang Mm-mm, dirubah untuk mm-mm. itu. Tapi secara sistematik untuk merubah di RNA-nya itu kan jarang pada Iya, saat ya, tapi ya keren sih. iya, iya maksudnya sudut pandang yang lain gitu kan dari sisi riset ini juga. Karena ya
Ada, ya kita sejauh ini kan kita taunya ada asam amino yang menyusun protein kita itu kan itu-itu aja gitu ya. Padahal kalau ditambahkan asam amino yang tidak umum itu mungkin sekarang asam amino jumlah yang sudah tidak umum itu tuh bisa 60-an lebih ya asam amino. Iya, iya. Yang non esensial kan ya. Mm. Selain yang dua satu ya Oh iya, kayaknya itu. 21. Dua satu esensial. Di luar itu kan masih banyak sebenarnya. Ya. Itu wow banget ya, dan itu cukup, aku penasarannya tuh cukup ke ininya sih, ke kayaknya belum ada ya pipeline yang nge untuk ngepredik folding protein kalau asam aminonya unusual itu. Iya, kayaknya. Nggak tahu. Algoritmnya sih masih usual semua. Karena rata-rata protein yang jadi protein sekarang kan yang esensial itu juga kan itu. Iya. Ya, tapi kan berarti Bisa kan semua protein eh, umum. ini kalau misalnya ini sudah mulai umum nih, riset ini udah mulai umum gitu. Iya, Berarti ntar AlphaFold 4 menginclude ini kali ya. iya bisa jadi. Itu cuma kan nanti ada yang di wet lab-nya dulu secara kristalografi kan. Karena Iya, kalau misalkan nggak ada itu kan nggak ada yang dikonfirmasi. iya maksudku cukup Ini misalkan foldingnya benar apa enggak gitu kan. cukup ini ya, cukup wah dan mempertebal buku ini ya, pengantar protein gitu ya. Dan yang lain-lain, buku-buku paket, buku-buku pelajaran yang berkaitan dengan sintesis protein. Iya, iya. Ya lebih tebal lagi aja palingnya. Jadi unusual. Maksudnya paling nggak ada update lah dari berapa tahun nggak ada perubahan sama sekali kan itu berarti dari zaman tahun 1980-an kan. Iya. Ya, 1980 ini sedikit 1990 ya. ngobrak-ngabrik dogma biologi yang Iya, iya, yang kita iya. ketahui, bukan, tapi nggak ngebalikin dogma biologi, cuman kayak menambahkan bumbu-bumbu lah di situ. Iya, Jadi iya, lebih jadi kompleks. expanding. Iya itu maksudnya human genome aja masih misteri banget proteinnya kan. Ya, Yang kita kenal, yang kita analisis kemarin yang fix itu baru 9.000 10 ribuan dari 100.000 varian protein. Itu aja masih enggak tahu apa itu. tapi ya ini juga, ini kayaknya juga berkaitan juga dengan ada kan beberapa riset yang dia menambahkan basa nitrogen yang dalam tanda kutip unusual juga kan, ada yang XY. Iya, iya, iya. Itu kan, Unusual nitrogen. itu kan juga lucu juga tuh ya, lama-lama mungkin sebenarnya alien itu yang kita yang manusia ini ya kayak alien itu bikin synthetic biology ini kan ya. Iya bisa jadi. Ya itu. Ya, ya mungkin itu lama-lama kan bukan carbon base lagi kan. Iya, Ya diteliti. mungkin soalnya cukup Kalau cukup lucu expanding aja ke sana. itu tuh ya, walaupun kedengarannya kayak sebuah konspirasi gitu ya, yang eh, kayak mana mungkin kita ini cuman hidup di dunia simulasi ya kayak gitu-gitu kan. Iya, Ada yang higher being yang nge ngebikin kita terus
ini cuman dilihat dan diamatin gitu kan. Ya, Cuma kalau itu kan sudut pandang yang baru ya. Cuma kalau aku mikir dari sudut pandang lain, mungkin sebenarnya ini juga arah evolusi dari ya, organisme ya. Kenapa itu tiba-tiba jadi 21 dari sekian banyak eh, apa namanya asam amino kan? Bisa betul. jadi kan itu dulu memang awalnya memang banyak, cuma gara-gara seleksi alam ataupun Mhm, perkembangan evolusi yang efisien itu cuma ya di 21 asam amino itu gitu kan. Bisa ya, jadi kan. Cuma gara-gara misalkan lingkungan kita berubah juga, preferensinya juga mungkin bisa berubah ke depannya iya, betul betul. di situ. Ya, itu mungkin juga kenapa backbone-nya cuma apa, nukleotide-nya cuma 4 itu, ya bisa Iya, bisa iya, banyak sih. iya, iya. Maksudnya Interpretasinya dulu bisa mungkin banyak gitu kan kalau heeh, bisa nge-trace itu dari arah evolusinya. mhm. Atau mungkin bisa jadi stability, bisa kita juga Ya, nggak tahu ya. Karena ini dia di studi ini belum dia ngesintesis apa tuh belum ya? belum, belum. Nggak ada report Belum ya? sampai ini Heeh, proteinnya apa. Cuma bahwa itu presisi ya gitu. iya, Jalan semua kan. jalan semua. Cuman ya itu, dia belum ininya, karena cukup menarik dilihat hasil protein yang unusual dan tanda kutip Iya, unusualnya itu kestabilannya gimana. Karena bakal ngejawab banyak pertanyaan kita, mengungkap iya, mengungkap banyak lah apa namanya misteri-misteri yang atau iya. pertanyaan-pertanyaan kita terkait evolusi. Iya, iya. Ya maksudnya whatever hasilnya entah itu stabil ataupun nggak stabil itu Iya, akan cukup bermakna resultnya iya karena kan ini terkait arah evolusi tadi itu. ya ini kan karena berkaitan dengan asal-usul kehidupan juga kan. Kan katanya Ya, kan dipetirin terus jadi asam amino gitu kan. Tapi kan dengan dipetirin jadi asam amino kan asam aminonya nggak mungkin cuma 21 bentuk gitu toh. iya, iya. Random mesti banyak banget itu. Dan banyak banget. Ribet gitu. Ya kan itu teorinya kan. Iya, Nitrogen, karbon dan lain-lain terus kena muatan listrik kayak petir dan segala macam itu jadi asam amino dan itu udah di direkayasa di lab dan benar jadinya memang asam amino tapi kan asam amino yang terbentuk random. ya, ya itu. Dan itu mungkin arahnya itu cuy. Lucu yang misalkan enzim yang dianggap belum berevolusi sampai sekarang ini Iya itu ya, bisa bisa diarahkan ke sana semacam Rubisco itu kan iya ya betul. anggapannya kan itu masih enzim masa lalu Mm-mm. ya kan yang dipertahankan sampai saat ini karena dia sangat rentan terhadap oksigen kan. Iya. Kalau misalkan ada asam amino baru yang itu bisa memprotek si Rubisco generasi baru tanda kutip lah itu kan Mm-mm. jadi sesuatu yang luar biasa loh itu Iya, kan aplikasinya berarti nggak sangat restriktif banget bisa di unlock gitu iya. I- dengan tapi amino nanti acid baru itu. restriksinya bukan itu lagi, restriksinya nanti sama aktivis lagi, GMO lah segala macam. ya, ya whatever lah maksudnya kan ada ke arah situ kan maksudnya Ya, ada possibility kan sebelumnya nggak ada possibility loh itu iya, gimana caranya unlock itu iya. Kan kan masih misteri kan sampai sekarang itu. dan ya aplikasinya banyak banget sih ya, selain medis, terus industri juga. Kalau misalnya ternyata lebih stabil proteinnya bisa dipakai untuk kayak masalah yang paling konyol saat ini lah, sampah plastik gitu. Iya, iya bisa jadi itu maksudnya membangkitkan enzim-enzim masa lalu Nah, untuk bekerja di masa sekarang gitu. iya. Dan Nitrogenase juga kan itu. nah, ini kan juga jadi problem sebenarnya walaupun kita udah terlalu jauh sih sebenarnya. Tapi itu kan juga yang kita nih nggak tahu secara persis eh, protein-protein masa lalu itu kayak apa.
memang sudah banyak upaya reverse engineering yang dilakuin gitu. Cuman kan Iya, fosil itu kan batuan ya, jadi kan nggak ada DNA yang iya, betul. mantap di situ. Sedangkan juga beberapa ember juga umurnya juga nggak setua itu kan. Dan beberapa juga Mm, material genetik atau bahan biologisnya sudah nggak bisa dipakai untuk sampel. Iya, betul. Itu makanya Antartika itu menarik. Hmm, betul betul. Jadi rebutan Hmm, hmm. sampai sekarang kan itu. Tapi kan kalau di teori bumi datar itu tuh tembok nih. Kan jadinya kenapa orang-orang tidak boleh ke sana tuh ya karena itu. Nanti banyak yang terkuak itu misterinya. Oh iya, Ya kalau udah mulai meleleh, mulai kelihatan, kan itu yang mungkin kan di situ di bagian bumi itu yang mungkin masih terjaga. iya karena es abadinya kan di situ ya. Iya, Ya cukup menarik sih ini riset sebenarnya. eh, kita tunggu aja update riset ini ke arah mana. Tapi ini benar-benar breakthrough untuk biologi sintesis ya. Sintetik. iya. Ya Tapi kemungkinannya jadi banyak banget sih gitu mm, kan mm. dari Tapi kan kalau di riset. riset-riset kita di Indonesia kan untuk mempelajari untuk apa namanya menguak eh, yang teori-teori basic-basic kayak gitu mah nggak menarik, Bung. Pasti ditanya Iya, aplikasinya apa. aplikatif riset itu. Iya, risetnya nggak aplikatif. Ngapain sih mencari jawaban? Karena jawaban tuh ada di ujung langit. Kita berkesana dengan seorang anak. Eh, Oke lah, mungkin sekian dulu lah Oke, Jasa Training Podcast episode kali ini. Jika ingin membaca jurnalnya, kita taruh di link deskripsi yang kita bahas. Oke, sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Bye-bye. yuk, bye bye.